Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini Miss Celia akan melanjutkan materi. Masih berkaitan dengan kalor, tetapi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang asas Planck. Nah, ketika dua buah benda yang berbeda suhunya, jika dicampur, maka benda yang bersuhu rendah itu akan menyerap kalor. Dan benda yang bersuhu tinggi itu akan melepas kalor, sesuai dengan ketentuan asas Planck yang menyatakan bahwa besarnya kalor yang diserap itu sama dengan kalor yang dilepaskan. Nah, kalau misalkan nih, Miss Lia gambarkan. Jadi yang dimaksud dengan asas Planck itu ketika di kehidupan kita sehari-hari, contohnya Miss Lia memiliki gelas. Nah, gelas ini Miss Lia isi dengan air panas. Air panas katakanlah dia suhunya ada 80 derajat Celcius. Nah, ini air panas, air biasa. Lalu Miss Lia juga punya air es. Nah, Miss Lia punya gelas lagi yang Miss Lia isi dengan air es. Duh, maaf gambarnya kurang bagus. Oke, nah di gelas kedua ini Miss Lia isi dengan air es. Nah, yang suhunya itu adalah 10 derajat Celcius. Nah, massa pada air yang pertama yang 80 derajat Celcius ini misal ada 1 liter volumenya. Nah, yang kedua ini volumenya juga misal ada 1 liter. Nah, selanjutnya Miss Lia punya nih wadah yang ketiga. Nah, Miss Lia punya gelas yang agak besar. Lalu, keduanya, gelas 1 dan gelas 2 itu akan Miss Lia campur. Akan Miss Lia masukkan ke dalam gelas yang ketiga. Jadi, yang gelas pertama itu nanti dituang, yang gelas kedua juga akan Miss Lia tuang. Nah, kira-kira suhu yang terjadi pada gelas ketiga, nah ini adalah merupakan suhu campuran. Jadi, bisa diprediksi bahwa suhu yang ada di gelas ketiga itu nanti suhunya di bawah 80 derajat dan di atas 10 derajat. Karena apa? Karena pada gelas ketiga ini merupakan suhu campuran dari air gelas pertama yaitu 80 derajat dan air dari gelas kedua yaitu 10 derajat. Jadi yang tadinya panas lalu dicampurkan dengan air yang dingin. Nah, nanti suhunya itu merupakan suhu campuran. Jadi, air yang bersuhu panas itu nanti akan melepas kalor dan air yang bersuhu dingin nanti akan menerima kalor. Atau sesuai dengan ketentuan asas Planck yaitu adalah Q yang dilepaskan itu sama dengan Q yang diterima. Nah, jika dituliskan menggunakan persamaan akan menjadi seperti ini. Nih, Q yang dilepas sama dengan Q yang diterima. Ingat, Q kemarin persamaannya apa? Nih, Q yang dilepaskan itu sama dengan Q yang diterima. Nah, Q itu kemarin apa rumusnya? Macet. Q sama dengan, maaf. Q persamaannya kemarin apa? Macet atau M C delta T. Nah, sama dengan M C delta T. Nah, Q yang dilepaskan ini nanti dia adalah Q pada benda yang bersuhu tinggi. Lalu Q yang diterima itu nanti adalah suhu benda yang menerima kalor. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung praktekkan ke soal saja. Ini sama ya, M itu adalah massa, C adalah kalor jenis zat, dan delta T adalah perubahan suhu. Sama seperti materi sebelumnya. Nah, kita langsung latihan soal saja. Untuk soal latihan asas Planck.
Air bersuhu 20 derajat Celcius bermassa 200 gram dicampur dengan air yang bersuhu 90 derajat Celcius bermassa 300 gram. Tentukan suhu akhir campuran. Nah, jika ini digambarkan, berarti gelas yang pertama itu adalah air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Nah, dia memiliki masanya berapa? 200 gram. Oke, lalu pada yang kedua, misalkan ini ada wadah yang kedua, itu dia memiliki air yang bersuhu berapa? 90 derajat Celcius. Nah, masanya adalah 300 gram. Oke, nah ceritanya keduanya ini dicampurkan. Nah, tentukan suhu akhir campuran. Nah, kita tuliskan dulu diketahuinya. Ini Miss Lia hapus dulu ya. Kalian sudah tahu kan ilustrasinya? Kurang lebih seperti itu. Oke, diketahui. Nah, T1. Ini Miss Lia gambarkan T1 aja ya. T1 itu adalah 20 derajat Celcius dengan massa, berarti M1-nya 200 gram. Lalu dicampur dengan air. Nah, ini ada T yang kedua, itu ada 90 derajat Celcius dan massanya itu ada 300 gram. Nah, berarti ini mana yang melepas kalor, mana yang menerima kalor? Oke, jadi yang menerima kalor itu adalah yang bersuhu rendah. Nah, ini nanti yang menerima kalor itu ada ini ya, karena dia T-nya adalah 20 derajat Celcius. Dan yang melepas kalor itu ada nih, yang 90 derajat Celcius. Nah, kita langsung buat persamaan saja. Oke, Q lepas sama dengan Q terima. Oke, tadi yang melepas kalor yang mana? Yang suhunya tinggi. Oke, kita tulis dulu persamaannya. Q sama dengan M C delta T. Nah, yang kita terima sama juga. M C delta T. Oke. Nah, delta T-nya ini kita kan harus mencari apa? Suhu campuran kan? Nah, berarti ketika pasti suhu campurannya nanti di bawah 90 derajat. Nah, berarti bisa kita tuliskan ini. M, C. Nah, delta T-nya itu adalah 90 min TX. Jadi suhu campuran kita simbolkan TX gitu ya. Lalu di sini M, C, delta T. Nah, berarti suhu campurannya nanti lebih dari 20 derajat. Berarti TX min 20. Nah, kita tuliskan seperti ini. Karena kita akan mencari TX atau suhu campurannya. Kita masukkan saja angkanya. M lepasnya tadi berapa? M lepasnya ini ada 300. Nah, kita tuliskan di sini 300. Nah, C-nya berapa? Nah, di sini tidak diketahui C-nya, tapi kalian tahu bahwa ini kan air bersuhu 20 dan bermassa 200 gram. Dicampurkan dengan air juga. Nah, berarti C-nya itu sama-sama air. Berarti sesuai dengan matematika, kita boleh dong mencoret C-nya ini. Nah, kalau misalkan kita isikan, C-nya itu juga bisa untuk C air. Tapi di sini untuk air dengan air, nah itu kan sama aja nanti. Nah, itu bisa kita hilangkan. Lalu kita masukkan 90 min TX. Nah, sama dengan M yang diterima tadi berapa? 200. Nah, TX min 20.
Nah, kalau ada soal seperti ini, kira-kira bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini tinggal dikalikan. 300 dikali 90 dikurangi 300 dikali TX. Berarti 300 dikali 90 adalah 27000 min 300 dikurangi TX, berarti 300 TX. Nah, ini persamaan matematika biasa. Sama dengan, ini juga dikalikan. 200 dikali TX berarti berapa? 200 TX dikurangi 200 dikali 20. Berarti berapa? 4.000. Oke, seperti ini. Nah, ini yang satu, ini ada sukunya ini, kita jadikan satu. Oke, berarti yang 27.000, nah ini 4.000, ini kan min. Nah, dipindah ruas menjadi positif, ditambah 4.000. Sama dengan 200 TX, nah ini kan min 300 TX, berarti kalau pindah ruas menjadi positif, plus 300 TX. Oke, ini kita tinggal jumlahkan aja, berapa? 27.000 ditambah 4.000. Berarti berapa? 31.000. Oke, sama dengan berapa ini? 500 TX. Nah, berarti TX sama dengan 31.000 dibagi 500. Nolnya dicoret, tinggal 310 dibagi 5. Berapa hasilnya? 310 dibagi 5. Berapa? 6. Ya kan? 30 tinggal 10, 2. Nah, berarti suhu campuran atau TX itu adalah 62 derajat Celcius. Nah, jadi ketika dua air ini dicampurkan yang suhunya 20 derajat dan yang suhunya 90 derajat dengan massa 200 gram dan 300 gram, itu nanti suhu campurannya adalah 62 derajat Celcius. Seperti itu.